Halo, nama saya Wafi Novel Azaki dengan NPM 062440663069. Saya dari kelas 3 BDA. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Astika tentang materi inovasi. Nah, jadi tentang materi inovasi ini untuk soal pertama saya diharuskan untuk mencari referensi dari sebuah buku, podcast ataupun film. Di sini saya memutuskan untuk mengambil referensi dari sebuah film. Film apa yang saya ambil? Saya memutuskan untuk mengambil film berjudul The Social Network. Nah, jadi film The Social Network ini, alasan saya mengambil film ini sebenarnya cukup random. Dikarenakan saya sebenarnya iseng ya, sedang mencari ide untuk referensi. Awalnya saya ingin langsung dari buku, karena kemarin kan ke Gramet. Nah, sudah nemu-nemu itu referensi. Tinggal mungkin ke sana kan, setelah itu mengerjakan beberapa di sana, pulang kan. Nah, tapi tahu ada film yang lewat di beranda saya. Dan kebetulan setelah saya tonton, ini bisa dijadikan bahan materi. Nah, film ini berjudul The Social Network. Film ini mengisahkan tentang perjalanan Mark Zuckerberg membangun Facebook. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat cuplikan atau beberapa klip dari film ini. Jadi saya akan menampilkan sedikit cuplikan yang menurut saya paling ikonik dari film ini. Berikut cuplikannya. They have 10 minutes to get root access to a Python web server, expose its SSL encryption, and then intercept all traffic over its secure ports. They're hacking. Yes, all behind a fixed firewall emulator, but here's the beauty. You know I didn't understand anything you just said, right? I do know that. So what's the beauty? Every 10th line of code written, they have to drink a shot. And hacking's supposed to be stealth, so every time the server detects an intrusion, the candidate responsible has to drink a shot. How's of a program running that has a pop-up window appear simultaneously on all 5 computers? The last candidate to hit the window has to drink a shot. Plus, every 3 minutes, they all have to drink a shot. Hey, can I ask, what part of the intern's job will they need to be able to do drunk? You're right. A more relevant test might be seeing if they can keep a chicken alive for a week. That was me. Here, What is this? I opened a new account and put $18,000 in it. Did I get you through the summer? Welcome to Facebook. Nah, yang seru apa? Setelah itu kita time skip beberapa hari setelah Mark menciptakan situs FastMesh. Nah, dia masuk ke tahap discovery. Ini yang seru nih. Biar lebih simple, saya akan tampilkan cuplikan filmnya aja. Came to FaceMash in a stampede, right? Yeah. But it wasn't because they saw pictures of hot girls. You can go anywhere on the internet and see pictures of hot girls. Yeah. It was because they saw pictures of girls that they knew. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles, whatever you can visit, browse around. Maybe it's someone you just met at a party. But I'm not talking about a dating site. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Nah, temennya si Mark yang diajak ngomong itu tadi, itu adalah Eduardo Saverin, yaitu co-foundernya Facebook. Si Mark ini singkat cerita butuh modal untuk bangun Facebook. Jadi kenapa dia come up to Saverin itu tadi, Eduardo Saverin? Karena Eduardo Saverin ini ibaratnya anak orang kaya lah. Nah, jadi dia butuh modal untuk memulai Facebook itu tadi, makanya dia datang ke Eduardo Saverin. Nah, mulai dari sinilah roda kesuksesan Facebook itu berjalan. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang filmnya, teman-teman bisa nonton sendiri. Nah, dari film ini nih, itu salah satu alasan terbesar ngapa saya ngambil film ini, karena film ini tuh benar-benar inspiratif ya bagi saya. Nah, di sini nih, di film ini nih, inovasi itu bukan sebatas teknologi, tapi inovasi di sini nih juga tentang ngubah dunia. Menciptakan kayak ekosistem baru, ekonomi baru. Nah, ini sesuai banget sama definisi papernya Pak Winarso yang kemarin Ibu Astika juga kutip. Izin Pak Winarso, terima kasih sekali lagi. Kalau teman-teman mau baca papernya, teman-teman bisa baca, mungkin nanti saya munculin di atas ini. Terima kasih. Untuk soal kedua di sini saya diharuskan untuk memilih 2 dari 4 jenis inovasi dan memberikan contoh dari jenis-jenis inovasi yang saya pilih. Di sini saya bakal ngambil radical innovation sama disruptive innovation. Nah, jadi ngapa sih saya ngambil 2 ini? Gak ngambil yang lain karena menurut saya radikal sama disruptive ini bisa berkaitan atau bisa dikaitkan.
Nah, saya mulai dari disruptive dulu ya. Untuk disruptive innovation sini saya ngambil contoh Netflix. Nah, kenapa saya ngambil contoh Netflix? Ya, di sini Netflix berhasil menghancurkan salah satu bisnis yang besar pada masanya, yaitu Blockbuster. Kalau teman-teman tidak tahu Blockbuster itu apa, Blockbuster adalah toko menyewa film. Jadi kalian bisa nyewa film di Blockbuster itu, kalian bawa pulang, kalian play, nanti kalian kembaliin lagi. Nah, Blockbuster itu sistemnya seperti itu. Nah, Netflix juga pada tahun tersebut melakukan hal yang sama. Jadi sewa-sewa film juga. Tetapi Netflix di sini berinovasi. Apa inovasinya? Nah, inovasi Netflix yaitu dia beralih dari yang awalnya cuma sewa-sewa film sama seperti Blockbuster atau copycatnya Blockbuster, dia beralih sistemnya menjadi layanan streaming. Seperti apa? Jadi orang-orang bisa ngakses Netflix lewat internet. Asalkan mereka ada komputer, asalkan mereka ada internet, mereka bisa akses Netflix. Nah, juga dia ini game changernya sih menurut saya, yang membuat orang-orang tergiur. Nah, si Netflix ini menawarkan sistem subscription, bukan kayak sistem Blockbuster. Blockbuster kan misal film A, kita mau nonton, kita harus nyewa film A, sudah bawa pulang kan. Habis itu kita balikin lagi. Itu sangat-sangat ribet menurut saya. Jadi Netflix ini come up with a solution. Dia kan sistem subscription yang dimana dalam subscription itu sudah include beberapa film yang terafiliasi dengan Netflix. Jadi teman-teman kalau sudah subscribe ke Netflix, asal ada internet, asal ada device-nya yang bisa buka Netflix itu, dan asal masih ada langganan atau subscription-nya, teman-teman bisa nonton dari mana aja. Bahkan kalau sekarang ya bener-bener dari mana aja. Kalau zaman sekarang kan bisa dibuka lewat HP segala macam, smartwatch bahkan kan. Nah, itu untuk disruptifnya. Nah, kalau untuk radikalnya, saya di sini sebenarnya juga pengen ngambil Netflix karena menurut saya ini berhubungan. Koreksi ya Ibu Astika, permisi Bu kalau salah. Nah, kenapa saya mau ngambil Netflix juga di radikalnya? Karena Netflix ini menciptakan sebuah pasar baru. Kenapa menciptakan sebuah pasar baru? Netflix menciptakan sebuah pasar yang berjudul streaming service. Nah, sekarang tuh banyak kan pesaingnya streaming service yang seperti Netflix. Contohnya apa? Amazon Prime. Saya Wafi dari masa depan, izin mengkoreksi, di sini yang saya maksud adalah Prime Video dan bukan Amazon Prime. Terima kasih. HBO Go, Disney Plus, WeTV, masih banyak lagi yang lain-lain. Nah, si Netflix ini selain menghancurkan, ngekrasi Blockbuster tadi, dia menciptakan sebuah pasar baru. Jadi menurut saya itu masuk ke kategori radical innovation. Tetapi dikarenakan ini harus memberikan masing-masing satu contoh yang kemungkinan dimaksudkan contoh yang berbeda, di sini saya akan memberikan contoh lain. Salah satunya adalah contoh Facebook. Kenapa Facebook termasuk ke radical innovation? Dikarenakan Facebook itu platform yang benar-benar ngubah atau inovasi baru. Dulu kan ada namanya MySpace. Nah, MySpace itu Facebook mirip seperti Facebook atau Facebook yang lebih mirip seperti MySpace, tapi Facebook itu lebih advance ibaratnya. Yang pertama lebih simple, lebih terpersonalisasi. Kalian bisa milih siapa yang mau jadi teman kalian dan kalian bisa milih siapa yang mau muncul di beranda kalian. Itu bedanya Facebook sama MySpace dan pesaing-pesaing. Halo, saya Wafi dari masa depan lagi. Jadi di sini bakal saya kasih tunjuk gimana sih perbedaannya profile layoutnya MySpace sama Facebook. Yang dimana ini salah satu pemicu kenapa Facebook lebih diminati, ya karena lebih tertata dan simple aja. Itulah kenapa Facebook bisa sukses. Untuk soal ketiga, untuk menjelaskan tahapan discovery dan tahapan invention atau tahap inovasi, di sini saya akan kaitkan dengan film The Social Network lagi. Kenapa? Ya karena saya sangat suka filmnya. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan discovery. Tahapan discovery ini tahapan awal, tahapan kita tuh jadi tambah tahu, tahapan kita tuh menyadari atau ngediscover something, menemukan sesuatu, some different thing kayak gitu. Kayak misal pas si Mark tadi kan masuk ke tahapan discovery yang dia sadar kalau ternyata orang-orang masuk ke FaceMesh itu bukan cuma untuk ngelihat foto-foto cewek cantik, untuk nyari kenalan, nyari orang yang mereka tahu. Nah, itulah inspirasi Mark awal untuk ngebuat Facebook. Nah, dari situ si Mark lalu membuat Facebook dan alhamdulillah sukses ya. Nah, tahapan discovery ini sangat seru bagi saya kan, karena tahapan discovery ini ngasih banyak ilmu. Seru intinya ketika kita misal menyadari sesuatu, menyadari akan suatu ilmu baru, itu benar-benar something wow menurut saya. Baiklah, itu mungkin untuk contoh tahapan discovery. Kalau penjelasan tahapan
innovation. Penjelasan tahapan innovation di sini, innovation di sini masuknya adalah lanjutan dari tahapan discovery. Kalau simpelnya mungkin lebih ke tahapan discovery tanpa lanjut ke tahapan invention atau tahapan nge-invent sesuatu, itu cuma bakal jadi angan-angan semata. Misal si Mark tadi kan nyadari kalau orang-orang mengunjungi Fastmesh bukan cuma untuk ngeliat foto-foto cewek cantik. Nah, si Mark cuma stop di situ. Cuma sadar aja dia cuma ngediscover something. Sudah, seru, sudah ya, dem. Tidak lanjut. Tapi si Mark ini lanjut tahap invention, tahap inovasi. Nah, di mana dia menciptakan Facebook itu sendiri yang sebagai environment untuk membawa sebuah interaksi sosial yang ada di Harvard itu tadi ke internet. Nah, makanya itu terbentuklah Facebook. Itu untuk penjelasan tahapan discovery dan tahapan invention. Nah, untuk soal keempat ini saya diharuskan untuk menyebutkan manfaat dari contoh inovasi yang saya sebutkan di nomor 2. Oke, untuk yang pertama ya, saya akan ngambil contoh Netflix tadi. Nah, dengan hadirnya Netflix ini mencegah kemungkinan kerugian. Banyaklah kemungkinan kerugian yang dicegah. Contohnya misalkan kalau tadi kan sistemnya kan sewa film. Sewa film ini tadi kan masih misal pinjam kaset. Nah, kaset itu bisa nggak balik, bisa hilang, bisa dicuri segala macam. Nah, itu kan bisa termasuk ke salah satu kerugian perusahaan. Nah, dengan hadirnya Netflix itu tadi, hal tersebut kayak hilang aja kayak gitu. Soalnya kan lebih simple streaming service gitu loh. Lebih gampang. Netflix juga menyediakan film yang jelas-jelas lebih banyak ya. Soalnya kan zaman sekarang pastinya ingin bersaing kan ya. Nah, asalkan pokoknya kalian tuh memiliki langganan aktif dan memiliki internet. Kalau zaman sekarang bisa tonton dari mana aja Netflix gitu ya. Oke, untuk contoh yang kedua saya kan ngambil contoh Facebook tadi ya. Nah, kenapa Facebook ini bermanfaat? Karena menurut saya Facebook ini sangat krusial ya pada masanya. Facebook ini menjadi tempat di mana orang-orang dapat berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung gitu loh. Jadi kita bisa kenal orang, kita bisa tahu status dia apa, misal sudah menikah, masih pelajar, bekerja di mana, kayak gitu. Melalui Facebook ini tadi, benar-benar si Mark ini berhasil ngebawa pengalaman interaksi sosial ke dalam dunia digital, yaitu Facebook ini tadi. Selain itu, Facebook sekarang juga menurut saya sudah menjadi super app. Hampir menjadi super app karena di situ ada Facebook Marketplace yang pertama ya. Ada Facebook Marketplace. Setelah itu juga ada masuk ke Facebook yang terafiliasi atau tergabung dengan Messenger. Di situ juga bisa kirim-kiriman pesan. Nah, ini benar-benar apa ya ibaratnya suatu invention yang mengubah dunia menurut saya. Mungkin dari saya untuk tugas kali ini itu saja Ibu. Maaf apabila Wafi masih banyak kekurangan. Dan ya saya sendiri tahu saya masih banyak kekurangan. Saya sekali lagi mohon maaf Ibu. Sekian tugas dari saya. Saya harap Ibu bisa menjawab atau Ibu memberikan respon terhadap pertanyaan saya yang tadi terhadap Netflix itu termasuk keduanya yaitu disruption sama radikal itu tadi. Saya masih penasaran akan hal itu. Nah, menurut saya kalau dia disruption, dia berarti menciptakan pasar baru kan? Nah, kalau sudah disruption, dia itu sudah pasti radikal. Tapi kalau dia radikal, belum tentu disruption. Itu kesimpulan yang saya simpulkan sendiri sih, Bu. Terima kasih, Ibu. Wafi pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.